Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kali ini saya dari kelompok 7 penelitian pendidikan akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu kelompok 7 tentang metode penelitian kualitatif. Pertama, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Alna Agistianingsih, NIM 2019-33170. Selanjutnya yaitu Motik Dwi Jayanti, Juliana Dewi, Ifatul Ulia Hidayah, dan yang terakhir yaitu Skiatur Rohmah. Sekarang kita masuk ke dalam materi. Untuk pengertian penelitian kualitatif, apa sih pengertian penelitian kualitatif? Yaitu jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai atau diperoleh dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi atau pengukuran menurut Moleang 2021. Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, aktivitas sosial, dan lain-lain. Salah satu alasan menggunakan pendekatan kualitatif adalah pengalaman para peneliti, di mana metode ini dapat digunakan untuk menemukan dan memahami apa yang tersembunyi di balik fenomena yang kadangkala merupakan sesuatu yang sulit untuk dipahami secara memuaskan. Itu menurut Berlian 2018. Selanjutnya, tujuan penelitian kualitatif. Menurut Kriyantono, tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya, dengan cara pengumpulan data yang sedalam-dalamnya pula, yang menunjukkan pentingnya kedalaman dan detail suatu data yang diteliti. Selanjutnya akan dibacakan teman kami. Kemudian ada ciri-ciri penelitian kualitatif. Yang pertama yaitu menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber data. Penelitian kualitatif menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber data, peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam satu situasi sosial merupakan kajian utama penelitian kualitatif. Peneliti pergi ke lokasi tersebut, memahami dan mempelajari situasi. Studi dilakukan pada waktu interaksi berlangsung di tempat kejadian. Peneliti mengamati, mencatat, bertanya, menggali sumber yang erat hubungannya dengan peristiwa yang terjadi saat itu. Hasil-hasil yang diperoleh pada saat itu segera disusun saat itu pula. Apa yang diamati pada dasarnya tidak lepas dari konteks lingkungan di mana tingkah laku berlangsung. Yang kedua ada memiliki sifat deskripsi analitik. Peneliti kualitatif sifatnya deskriptif analitik. Data yang diperoleh seperti hal pengamatan, hasil wawancara, hasil pemotretan, analisis dokumen, catatan lapangan, disusun peneliti di lokasi penelitian. Tidak dituangkan dalam bentuk dan angka-angka. Yang ketiga ada tekanan pada proses bukan hasil. Tekanan penelitian kualitatif ada pada proses bukan pada hasil. Data dan informasi yang diperlukan berkenaan dengan pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana untuk mengungkap proses bukan hasil suatu kegiatan. Apa yang dilakukan, mengapa dilakukan, dan bagaimana cara melakukannya, memerlukan pemaparan suatu proses mengenai fenomena tidak dapat dilakukan dengan ukuran frekuensi saja. Kemudian yang keempat yaitu bersifat induktif. Penelitian kualitatif sifatnya induktif. Penelitian kualitatif tidak dimulai dari deduksi teori, tetapi dimulai dari lapangan, yakni fakta empiris. Peneliti terjun ke lapangan, mempelajari suatu proses atau penemuan yang terjadi secara alami, mencatat penemuan, menganalisis, menafsirkan dari proses tersebut, kesimpulan atau generalisasi pada
lebih luas tidak dilakukan, sebab proses yang sama dalam konteks lingkungan tertentu tidak mungkin sama dalam konteks lingkungan yang lain, baik waktu maupun tempat. Yang kelima ada mengutamakan makna. Penelitian kualitatif mengutamakan makna. Makna yang diungkap berkisar pada persepsi orang mengenai suatu peristiwa. Misalnya penelitian tentang peran kepada kepala sekolah dalam pembinaan guru. Penelitian memusatkan perhatian pada pendapat kepala sekolah tentang guru yang dibina. Ya, yang selanjutnya adalah langkah-langkah penelitian kualitatif. Yang pertama ada definisi masalah penyelidikan. Penyelidikan mendefinisikan masalah penyelidikan berdasarkan fakta atau hasil-hasil observasi terdahulu. Yang kedua ada rumusan hipotesis. Satu atau sejumlah hipotesis mengenai hubungan antar variabel dinyatakan. Beberapa penyelidikan tidak merumuskan hipotesis, melainkan menghasilkan hipotesis sebagai kesimpulan hasil penyelidikannya. Yang ketiga ada membuat definisi operasional. Konsep, konstruk, variabel, atau istilah dalam penyelidikan ini didefinisikan. Definisi akan memungkinkan para penyelidik mempunyai pengertian sama atas sasaran-sasaran penyelidikan. Definisi operasional sekaligus menggambarkan bahwa metode observasi merupakan cara yang tepat untuk penyelidikan ditetapkan. Yang keempat ada rancangan alat penyelidikan. Pelaku pengamatan yang sesuai ditentukan. Penyelidikan dapat menggunakan data yang sudah terkumpul pada penyelidikan terdahulu. Suatu petunjuk dibuat mengenai item-item yang harus diamati dan dicatat serta cara merekamnya. Pengamat dilatih dan alat penyelidikan diuji coba. Kesahihan dan keandalan alat ditetapkan. Next, selanjutnya, Mbak. Yang kelima, ada kumpulan data. Data dikumpulkan oleh pengamat dengan alat yang telah ditetapkan. Yang keenam, ada analisis data. Data yang diperoleh dibandingkan dengan hipotesis yang dibuat. Penemuan penyelidikan yang baru mungkin tak berhubungan dengan hipotesis dicermati oleh penyelidik. Interpretasi atas hasil analisis dilakukan. Pembahasan dilakukan dengan mengadu hasil penemuan dengan hasil-hasil penyelidikan yang lebih dahulu ada. Yang ketujuh, ada tarik kesimpulan. Kesimpulan ditarik dapat mendukung atau menggugurkan hipotesis. Penyelidikan yang sifatnya eksploratif dapat cukup menghasilkan hipotesis. Kesimpulan haruslah berupa informasi spesifik yang dapat membantu pengambilan keputusan. Rekomendasi ke arah pengambilan keputusan dibuat berdasarkan kesimpulan ini. Yang kedelapan, ada laporan penyelidikan. Laporan penyelidikan ditulis selengkap dan seperlunya. Nah, selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Jenis-jenis penelitian. Jenis-jenis penelitian kualitatif. Etnografi. Etnografi merupakan studi yang sangat mendalam tentang perilaku yang menjadi secara alami di sebuah budaya atau sebuah kelompok sosial tertentu untuk memahami sebuah budaya tertentu dari sisi pandang pelakunya. Para ahli menyebutnya sebagai penelitian lapangan karena memang dilaksanakan di lapangan. Dalam latar alami, peneliti mengamati perilaku seseorang atau kelompok sebagaimana apa adanya. 2. Studi kasus case study. Studi kasus merupakan penelitian yang mendalam tentang individu suatu kelompok, satu organisasi, satu program kegiatan, dan sebagainya dalam waktu tertentu. Tujuannya untuk memperoleh deskripsi yang utuh dan mendalam dari sebuah entitas. Studi dokumen teks. Studi dokumen atau teks merupakan kajian yang menitik beratkan pada analisis atau interpretasi bahan tertulis berdasarkan konteksnya.
Bahan bisa berupa catatan yang terpublikasikan, buku teks, surat kabar, majalah, surat-surat, film, catatan harian, naskah, artikel, dan sejenisnya. Untuk memperoleh kredibilitas yang tinggi, peneliti dokumen harus yakin bahwa naskah-naskah itu otentik. Penelitian jenis ini bisa juga untuk menggali pikiran seseorang yang tertuang di dalam buku atau naskah-naskah yang terpublikasikan. Selanjutnya, pengamatan alami. Pengamatan alami merupakan jenis penelitian kualitatif yang melakukan observasi menyeluruh pada sebuah latar tertentu tanpa sedikit pun mengubahnya. Tujuan utamanya adalah untuk mengamati dan memahami perilaku seseorang atau kelompok orang dalam situasi tertentu. Selanjutnya ada fenomenologi. Fenomenologi dapat digolongkan dalam penelitian kualitatif murni, di mana dalam pelaksanaannya berlandaskan pada usaha mempelajari dan melukiskan ciri-ciri intrinsik fenomena-fenomena sebagainya. Fenomena-fenomena itu sendiri, peneliti harus bertolak dari subjek manusia serta kesadarannya dan berupaya untuk kembali kepada kesadaran murni dengan membebaskan diri dari pengalaman serta gambaran kehidupan sehari-hari dalam pelaksanaan penelitian. Selanjutnya ada penelitian sejarah. Penelitian sejarah di dalam pendidikan merupakan penelitian yang sangat penting atas dasar beberapa alasan. Penelitian sejarah bermaksud membuat rekonstruksi masa latihan secara sistematis dan objektif dengan cara serta mensintesiskan bukti-bukti untuk mendukung fakta, memperoleh kesimpulan yang kuat, di mana terdapat hubungan yang benar-benar utuh antara manusia, peristiwa, waktu, dan tempat secara kronologis dengan tidak memandang sepotong-potong objek-objek yang diobservasi. Selanjutnya ada Asgrovet teori. Walaupun suatu studi pendekatan menekankan arti dari suatu pengalaman untuk sebuah individu, tujuan pendekatan Grovet teori adalah untuk menghasilkan atau menemukan suatu teori yang berhubungan dengan situasi tertentu. Situasi di mana individu saling berhubungan, bertindak, atau terlibat dalam suatu proses sebagaimana respon terhadap suatu peristiwa. Inti dari pendekatan Grovet teori adalah pengembangan suatu teori yang berhubungan erat dengan konteks peristiwa yang dipelajari. Selanjutnya ada biografi. Penelitian biografi adalah studi tentang individu dan pengalaman yang dituliskan kembali dan mengumpulkan dokumen dan arsip-arsip. Tujuan penelitian ini adalah mengungkapkan turning point, momen atau epipan, yaitu pengalaman menarik yang sangat mempengaruhi atau mengubah hidup seseorang. Peneliti mengintervensi objek seperti objek tersebut memposisikan dirinya sendiri. Selanjutnya ada kelebihan penelitian kualitatif. 1. Menyediakan lebih banyak konten yang berguna untuk aplikasi praktis. 2. Menggunakan ukuran sampel yang lebih kecil daripada metode penelitian lainnya. 3. Menawarkan kesempatan untuk mengembangkan wawasan spesifik. 4. Menjadi proses tanpa akhir. Selanjutnya, 5. Mengubah pengalaman individu. 6. Menggunakan struktur operasional fluida dan bukan pedoman yang kaku. 7. Terjangkau daripada metode penelitian lainnya.
Selanjutnya ada kekurangan penelitian kualitatif, yaitu menciptakan data subjektif. 2. Butuh banyak waktu untuk mengumpulkan poin data. 3. Tidak menawarkan representasi statistik. Selanjutnya ada bisa subjektif terhadap pengaruh penelitian. 5. Sulit untuk mereplikasi hasil dengan menggunakan metode ini. 6. Peneliti harus dapat mengidentifikasi poin data yang tidak terucapkan. 7. Penelitian harus memiliki pengetahuan tentang apa yang mereka ulas. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Fiski. Baik, selanjutnya ada metode pengumpulan data penelitian kualitatif. Yang pertama ada wawancara. Wawancara merupakan alat rechecking atau pembuktian terhadap informasi ataupun keterangan yang diperoleh sebelumnya dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara informan ataupun pewawancara dengan orang yang sedang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman atau yang juga bisa disebut dengan guide wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Selanjutnya yang kedua ada metode pengumpulan data observasi, di mana menurut Radcliffe pada tahun 2001 menyatakan beberapa bentuk observasi yang dapat digunakan. Yang pertama ada observasi partisipasi atau participant observation, adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan, di mana observer atau peneliti benar-benar terlibat dalam keseharian responden. Lalu yang kedua ada observasi tidak berstruktur, yang mana merupakan observasi yang dilakukan tanpa menggunakan guide observasi. Pada observasi ini, peneliti ataupun pengamat harus mampu mengembangkan daya pengamatannya dalam mengamati suatu objek. Lalu yang ketiga ada observasi kelompok. Observasi kelompok adalah observasi yang dilakukan secara berkelompok terhadap suatu atau beberapa objek sekaligus. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam observasi adalah topografi, jumlah dan durasi, intensitas atau kekuatan respon, stimulus kontrol atau kondisi di mana perilaku muncul, dan yang terakhir adalah kualitas perilaku. Metode selanjutnya adalah metode pengumpulan data dengan melalui dokumen, di mana sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Bahan dokumenter terbagi menjadi beberapa macam, yaitu ada autobiografi, surat-surat pribadi, buku atau catatan harian, memorial, clipping dokumen pemerintah maupun swasta, data di server dan flash disk, data tersimpan di website, dan lain-lain sebagainya. Lalu ada juga metode Focus Group Discussion atau FGD. Focus Group Discussion atau FGD adalah teknik pengumpulan data yang umumnya dilakukan pada penelitian kualitatif dengan tujuan mengemukakan makna sebuah tema menurut pemahaman sebuah kelompok. Teknik ini digunakan untuk mengungkap pemaknaan dari suatu kelompok berdasarkan hasil diskusi yang terpusat pada suatu permasalahan tertentu. Terima kasih. Iya, demikian adalah presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 7. Jika ada kurang kata, kelompok kami minta maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.